Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan terkait dengan proyek ujian akhir semester mata kuliah filsafat manusia, di mana kami akan menjelaskan terkait dengan pertarungan antara jiwa dan tubuh atau dualisme substansial yang dikemukakan oleh René Descartes, yang diampu oleh Bapak Andi Muhammad Faisal Karim, SPSI. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan dengan NIM 250701500004. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Zayanti dengan NIM 250701501082. Perkenalkan, nama saya Ridwan dengan NIM 250701500006. Perkenalkan, nama saya Suryani dengan NIM 250701500025. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana tubuh dan pikiran saling mempengaruhi satu sama lain. Topik ini berhubungan dengan filosofi klasik, yaitu oleh René Descartes, yaitu beliau adalah seorang filsuf asal Prancis dari abad ke-9 yang mengeluarkan pemikirannya yaitu dualisme substansial atau pertarungan antara jiwa dan raga. Mari kita eksplorasi pemikiran Descartes tentang pertarungan antara jiwa dan raga. Gagasan René Descartes terkait dengan dualisme substansial, di mana menurutnya manusia tersusun dari dua substansi yang berbeda, yaitu substansi jiwa dan tubuh, di mana jiwa sebagai substansi berpikir, di mana bagian ini memungkinkan seseorang untuk menyadari diri, membuat keputusan dan mengingat pengalaman, menafsirkan situasi dan menilai sesuatu. Yang kedua ada substansi tubuh, di mana merupakan substansi materi, di mana bagian ini tersusun dari organ dan mekanisme biologis yang merupakan material yang dapat dilihat dan dapat bergerak sesuai dengan hukum alam. Descartes berpendapat bahwa pikiran bisa tetap ada meski tubuh tidak ada, namun tubuh tidak akan berfungsi tanpa arah dari pikiran. Pandangan ini terlihat dalam banyak pengalaman, seperti ketika seseorang merasa cemas sebelum ujian. Kecemasan itu berasal dari pikiran, namun tubuh memberi sinyal berupa jantung berdebar, telapak tangan berkeringat, atau perut terasa tidak nyaman. Reaksi itu menunjukkan interaksi dua substansi yang berbeda, di mana pandangan ini juga terlihat dalam aktivitas akademik saat seseorang menimbang apakah ingin belajar atau menunda. Pikiran membuat pertimbangan rasional, namun tubuh memberi rasa lelah, tegang, atau mengantuk. Keputusan akhir lahir dari tertarik-menarik antara keduanya. Dalam media sosial, respon mental dan fisik juga muncul bersamaan. Pikiran menilai unggahan orang lain, membandingkan pencapaian atau mengolah komentar, di mana tubuh memberi reaksi spontan berupa mata lelah, napas pendek, atau sulit tidur setelah terlalu lama berada di depan layar. Fenomena ini memperlihatkan bahwa keduanya tidak pernah berjalan sendiri. Dalam aktivitas digital lainnya, misalnya kelas online, seseorang bisa berpikir kritis, memahami materi, dan menyusun argumen. Namun, tubuh tetap mempengaruhi pengalaman dengan rasa tegang karena kamera menyala atau rasa tidak nyaman akibat duduk terlalu lama, di mana pikiran dan tubuh bekerja bersamaan meski karakter mereka berbeda. Descartes juga menyebutkan bahwa kelenjar pineal sebagai lokasi atau titik temu interaksi antara kedua substansi. Meskipun temuan modern tidak sepenuhnya mendukung penjelasannya, idenya memberi fondasi awal bagi studi kesadaran dan hubungan antara proses mental dan proses biologis. Selain itu, gagasan dualisme substansial menawarkan cara untuk memahami fenomena modern seperti burnout, overthinking, dan compulsive scrolling, di mana ketika seseorang mengalami burnout, pikiran tetap ingin produktif, namun tubuh memberi batas berupa kelelahan ekstrim, di mana saat overthinking muncul, tubuh ikut bereaksi dengan sulit tidur atau gelisah. Ketika seseorang terus men-scroll media sosial tanpa berhenti, pikiran mencari informasi atau hiburan, sementara
tubuh tetap berada dalam kondisi tegang dan kurang istirahat. Semua contoh ini menunjukkan bahwa hubungan pikiran dan tubuh bersifat terus-menerus. Dualisme memberi kerangka untuk melihat bahwa manusia memiliki dosis yang berbeda, namun saling mempengaruhi dalam setiap pengalaman. Memahami dualisme substansial memberi cara untuk melihat manusia sebagai makhluk yang hidup melalui dua proses sekaligus, yaitu proses mental dan proses tubuh. Ketika seseorang mulai menyadari dua sisi ini, muncul kemampuan untuk membaca apa yang sebenarnya terjadi dalam pengalaman sehari-hari. Apakah reaksi yang muncul berasal dari pikiran yang sedang menafsirkan sesuatu atau berasal dari tubuh yang sedang memberi sinyal? Pemahaman ini bermanfaat dalam menghadapi tekanan modern. Dalam situasi akademik, misalnya seseorang bisa membedakan antara rasa malas yang datang dari tubuh yang lelah dan rasa cemas yang datang dari pikiran yang dipenuhi beban tugas. Pembedaan sederhana ini membantu mengambil langkah yang lebih tepat, istirahat ketika tubuh memberi batas, atau mengatur fokus ketika pikiran penuh kekhawatiran. Pendekatan dualistik membantu memahami hubungan timbal balik antara pikiran dan tubuh dalam menghadapi tekanan modern, termasuk di media sosial. Saat muncul komentar negatif atau situasi menegangkan, tubuh mungkin bereaksi cepat melalui detak jantung meningkat atau napas berubah, tetapi pikiran tetap dapat memilih respon yang lebih bijak. Aktivitas seperti meditasi, journaling, atau jeda dari layar menenangkan mental, sementara tidur cukup, makan teratur, dan olahraga menjaga stabilan fisik. Ini menunjukkan bahwa merawat satu aspek berarti mendukung yang lainnya. Pemahaman dualisme membantu mengenali dan mengatasi stres modern yang tampak melalui hilangnya fokus atau gangguan fisik, seperti sakit kepala dan sulit tidur. Dengan menyadari hubungan pikiran dan tubuh, langkah sederhana seperti mengatur napas, merapikan ruang kerja, atau mengurangi paparan layar dapat memulihkan keseimbangan. Ini menegaskan bahwa dualisme adalah alat praktis untuk menjaga stabilitas di tengah tekanan dan arus informasi cepat. Singkatnya, dualisme substansial dan Descartes menjelaskan bahwa manusia terdiri dari pikiran dan tubuh. Keduanya berbeda, tetapi tetap saling memengaruhi dalam setiap pengalaman. Kesadaran tentang hubungan ini membantu kami memahami reaksi diri dalam kehidupan digital. Kami bisa melihat kapan pikiran memengaruhi tubuh dan kapan tubuh memberi sinyal pada pikiran. Kami juga bisa mengatur respon dengan lebih sadar. Sejauh mana kamu masih peka terhadap hubungan pikiran dan tubuh di tengah hidup yang cepat dan penuh distraksi digital?